Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, di malam ke-9 bulan Ramadan kembali saya menyapa dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus menghadirkan zatnya, menghadirkan rohnya ibadah itu. Zatnya atau rohnya ibadah itu adalah bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah puncaknya dari seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka apapun dari ibadah yang kita lakukan, mulai dari salat, dari puasa, dari mengeluarkan zakat, haji dan seluruh bacaan-bacaan Al-Quran kita, zikir-zikir kita, maka rohnya, zatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar inilah kita bisa melihat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Dari ayat ini yang terakhir yang disebut oleh Allah adalah mengingat aku. Maka dari situlah kita pahami bahawa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah puncak dari seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni, ingatlah kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, kita disuruh untuk mengakui bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bahawa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mematikan dan menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang membuat kita sakit dan sehat, yang menyelamatkan kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ki istihdaru azamatillah Subhanahu wa taala, menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa dan pikiran kita dimanapun kita berada. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kapanpun waktunya. Nah, disinilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu mengutamakan yang namanya zikrullah, bagaimana menghadirkan azamatullah wa quwwatullah wa jabarutih. Bagaimana kita selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, khususnya pada saat kita beribadah. Ada satu kaidah di mana ulama kita mengatakan al-fadilah al-muta'alliqa bi zatil ibadah muqaddamatun ala al-fadilah al-muta'alliqa biz zamani wal makan. Keutamaan sebuah zat ibadah harus diutamakan daripada keutamaan tempat dan waktu kita beribadah. Artinya adalah ketika kita berada dalam satu tempat yang utama dalam beribadah, seperti ketika kita berada di Mekah dan Madinah, di depan Ka'bah kita salatnya, itu adalah keutamaan kita beribadah, di mana tempat itu dimuliakan. Begitupun demikian namanya waktu mulia kita beribadah, yaitu pada saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, atau kita melaksanakan ibadah pada saat kita berada di padang Arafah. Jadi tempat dan waktunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari semua itu yang harus kita utamakan adalah zatnya dan rohnya, yaitu bagaimana menghadirkan Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berada di satu tempat dan waktu yang mulia tetapi kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat adalah dunia, kita lupakan Allah pada saat itu. Maka pada saat itulah waktu yang mulia, tempat yang mulia itu adalah sia-sia bagi kita.
Nah, disinilah pentingnya kita sebagai mukmin, bahwa hakikat daripada ibadah itu bukan dari pakaian kita, bukan daripada bagaimana kita menampakkan diri kita kepada orang bahwa kita orang saleh, bukan pada saat kita berada di tempat-tempat mulia atau waktu-waktu yang mulia seperti bulan Ramadan ini, tetapi bagaimana kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita bergetar pada saat kita mengingat Allah, pada saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah siang dan malam, pagi dan sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Kalau kita ini memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjanjikan satu hal yang luar biasa yang tidak kita sangka-sangka, yaitu huwallazi yusalli 'alaikum. Allah akan berselawat kepadamu. Wa malaikatuhu, dan para malaikat-malaikatnya juga berselawat kepada kita. Nah, kalau Allah bersalawat kepada kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya. Bukankah ini hadiah terbesar bagi kita kalau Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita? Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya juga bersalawat kepada kita. Nah, kalau para malaikat bersalawat kepada kita, apa maksudnya? Yaitu istighfarnya. Mereka meminta ampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Subhanallah, begitu dahsyatnya kalau kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai sampai di situ. Lanjutan ayat mengatakan, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Kalau engkau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengeluarkan engkau dari kehidupan gelap menuju kehidupan yang terang benderang. Artinya bahwa Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Kalau memang di atas muka bumi ini kita banyak masalah, kegalauan menimpa kita, beribu-ribu macam masalah menimpa diri kita, jangan takut. Seluruh kehidupan kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang selesai masalah hidupnya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, maka Allah akan mewujudkan kehidupan yang terang benderang dari hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.